Assalamualaikum para dekorator semuanya. Oke, ini lama banget saya baru upload ya. Nah, ini untuk tutorial dekorasi kita yang ada di gedung PKM ataupun Putri Karang Melenung. Nah, ini dia, lengkap banget dari pelaminannya, bergola, foto bannernya, dan juga gazebo-nya ya. Oke, gimana cara buatnya? Oke, kita cus ke proses pembuatannya. Ini kita dekor hari pertama. Kita dekor di gedung PKM. Jadi ini gedungnya. Ini udah muatan yang kedua tadi ya. Oke, nanti di sana pelaminannya. Depan sini kita mau buat lorong ya. Untuk proses pembuatan lorong kita di sini menyiapkan 4 pasang tiang. Nah, untuk panjang kayunya ini ada 8, itu 4 berarti sekitar ada 12. Dan untuk lebarnya ini ke samping ini 2 meteran gitu, kira-kira kayak gini. Kayu bagian atasnya itu emang sengaja dibikin kayak 3 kolong gitu, dan juga di bagian tengah-tengah dari kayu-kayunya itu dikasih kayak kayu lagi palangan-palangan, biar nanti ketika kita pasang bunga-bungaan dia nggak meleot ya, karena maklum ini kayunya agak emang kecil-kecil gitu. Nah, oke. Selanjutnya kalau udah bagian tengahnya itu kita kasih paranet ataupun jaring-jaring gitu untuk nanti kita media penusukan bunga-bungaan ya, karena nanti untuk kolong kiri kanannya kita bakal buat kayak kain yang ngelendung-ngelendung gitu. Kalau untuk netnya ini kayak net ikan gitu ya, tahu nggak sih? Nah, itu pokoknya nanti ada kayak bolong-bolongnya, tinggal ditancepin aja ataupun tinggal di kayak lengkungin aja nanti batang bunganya. Nah, untuk di sampingnya itu kita pakai kainnya jenis Asahi. Kalau mau pakai jersey juga bisa ya. Cuma di sini karena kita punya kain panjangnya itu model Asahi, jadi tinggal dilipit-lipit aja biar nanti berbentuk kayak gelombang-gelombang. Oke, sedikit kita melihat di bagian depan. Di sini saya lagi buat foto boothnya. Nah, itu udah saya pasang karmanon juga ya, dan juga saya lagi pasang daun-daun beringin dan juga bunga-bungaan, karena emang temanya nanti kayak putih peach gitu. Cuma untuk bagian depan ini sengaja saya kasih kayak full putih gini biar berbeda, karena ini sudah ada les-les dari emasnya, karena ini memang requestannya sih, kayak gambarnya tuh kembangnya tuh putih-putih, jadi kita ambil amannya, kita ikutin sesuai requestan gambar yang dipengenin dari catinnya. Dan untuk backdrop abstrak kiri kanannya itu kemarin saya udah bikin tutorialnya ya, itu kita cat aja. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat di video sebelumnya. Oke, mungkin ini gambar dari dekatnya. Nih teman-teman lagi memasang paranetnya. Untuk paranetnya di sini emang yang kecil ya, yang gede banget, sekitaran setengah meter ya, 50 cm. Terus juga untuk panjangnya itu sekitar 4 meter. Jadi untuk lorong ini panjang keseluruhannya itu sekitar 12 karena 4 kali 3 ya. Dan untuk pembuatan kain yang di samping bisa dilihat ya, itu tadi sebelah sana udah kayak dilipit-lipit kayak kita pasang kain dinding. Nah, untuk bagian sampingnya juga sama, tinggal kita ikutin aja lipitan dari kain yang ada di samping tadi, kita ikutin aja alurnya gitu. Oke, setelah dikasih kain kasa ataupun paranet, ditusukin bunga. Gimana Kak cara nusukinnya Kak? Ini guys, Set. Satset, weh. Anti badai sudah ya. Jadi dia dimasukkan dulu, baru nanti itu kayak dikeluarkan lagi gitu dari paranetnya kayak gitu. Nah, kelihatan. Gitu. Kita di sini pakai daun anggur, bunga sakura sama wisteria. Kita mix. Ben cantik. Nah, untuk lorongnya ini sekitar 12 meteran nggak ya? 4 kali 3 ya kan? Ya, di dalam masih ada pembuatan bergola nih. Rencananya sih pembuatan kita bakal kayak 3 hari dekor di sini. Jadi santai banget ngerjainnya. Luas sekali. Dulu tuh saya pernah berdoa kayak pengen banget dekor di sini. Alhamdulillah kesampaian kita dekor di sini.
Oke, lanjut. Jadi untuk bagian atasnya udah mulai kelihatan ya hasilnya kayak gitu. Emang temanya tuh kayak putih-putih gini. Emang requestannya. Dan juga kita lihat di samping sini. Nah ini ada lampu tumblernya nanti di kiri kanannya biar makin meriah. Dan juga di sini ada tren ya. Ini yang lagi ngetren bergelombang-gelombang seperti ini nanti bakal ditancepin bunga gitu. Nah ini dia. Mungkin kalian penasaran gimana buatnya? Ya tinggal dipotong-potong aja ya. Jadi kayak lengkung-lengkung kayak gitu dan nanti tinggal dilem aja di samping-sampingnya itu dengan styrofoam juga. Nah, di sini saya mau buat kayak media penusukannya. Mungkin ini styrofoam bisa langsung ditusukin, cuma saya sayang banget nanti bakal cepat rusak. Jadi saya tancepin juga di sini pakai styrofoam juga sih. Jadi maksudnya kita nancepin bunganya ke styrofoam itu biar styrofoam yang berbentuk gelombang-gelombang ini nggak cepat rusak. Harapannya begitu. Oke. Nah, kalau udah tadi saya kasih tusuk santai gitu ya. Nah, selanjutnya di sini saya juga kasih bunga-bungaannya. Untuk tema warnanya ini emang kayak semuanya putih peach gitu dan juga ada baby braids biar makin kelihatan hidup ya cantik. Oke, tinggal kita pasang aja di bagian tadi yang bagian lengkung-lengkungan itu nanti bakal cantik insya Allah ya. Hari ini kita dekor hari kedua. Nih udah ada gerbang masuknya, foto booth, sama di sini lorongnya baru ya setengah jadi lah ya. Lagi pemasangan lampu tumbler atau lampu seri dengan lampu dan ada bunga-bunga gantung di sini, bunga wisteria, anggur dan juga sakura. Di sini kita pakai lampu tumbler warna warm white. Gimana kak? Aman nggak? Wer. Oke, lanjut kita ke dalam ya. Sini kita pakai ambal abu ya, ambal abu sama triplek melamin di sebelah sini sampai terus ke sana. Cantik banget, masih mulus sekali. Oke, di sini lagi pemasangan bunga-bunga. Bergola juga dan di sana baru pemasangan bunga panggung, pelaminannya belum, nantilah ya kita selesaikan dulu pretelan-pretelannya. Selanjutnya saya di sini mau buat foto banner. Nah, cuma di sini kayak biasa saya paling males kayak bikin kakinya. Karena kemarin emang kayak buru-buru banget jadi nggak sempat bikin kakiannya. Jadi untuk mendirikannya saya pakai stand kayu saya ini dan seperti biasa saya pakai batu yang gede-gede gini biar dia nggak jatuh. Yang penting bisa berdiri dulu lah ya. Nah, ini dia saya buat dari plywood gitu bagian depan dan kiri kanannya ataupun tulangannya itu saya bikin dari styrofoam. Why saya nggak pakai kayu karena ribet banget kayaknya, nanti harus kayak ada kayu rengnya dulu dan ada plywood lagi di sampingnya. Jadi kayak ini hal termudah yang bisa saya lakukan. Oke. Nah, ini tadi udah kita taruh standnya, terus kita staples. Ini saya staples ke stand kayunya ya, karena di belakang itu kan kayu, jadi sesama kayu dan plywood bisa di stapleskan dan dia bisa berdiri. Nah, karena ini nggak mau berdiri yang tegap, jadi harus saya kasih ganjelan dulu biar dia mau berdiri. Nah, begitu kira-kira. Apakah kuat mbak? Ya insya Allah kuat aja sih, karena ini indoor ya, maksudnya di dalam ruangan. Jadi untuk angin dan hujan insya Allah nggak ada kecuali angin dari kipas blower gitu ya baru ada gitu. Nah, tapi insya Allah ini kuat aja kok, karena tadi kalian lihat ya batunya gede banget. Dan kita sedikit intip bagian belakang. Nah, karena bagian ini plywood masih kelihatan banget, jadi saya akalin dengan kita tutup pakai kain seperti ini biar dia nggak kelihatan kayak ada batu, ada stand kembang, apa-apaan ini.
Oke, jadi kita tutupin dengan kain biar cantik aja. Bagian depannya jangan lupa kita kasih bunga juga. Nah, ini namanya Kak Nasrun atau Kak Kirun namanya. Pokoknya dia punya nama banyak banget nih. Oke, dia punya nama panggung ya. Di mana-mana dia kerja tuh punya nama sendiri-sendiri. Nah, biasanya di sini dipanggil Kak Kirun. Nah, apalagi tuh. Oke. Yang penting dia tahu aja kalau lagi dipanggil. Nah, di bagian depan tadi udah kita kasih styrofoam dan ditusukin bunga dengan nuansa yang sama, putih peach dan baby braids. Lalu bagian atas ini kita kasih juga manon untuk media penusukan bunga-bungaannya. Nah, nanti tinggal dikasih bunga aja. Oke, ini ada lampu pipa, jangan lupa dikasih media styrofoam ya. Nah, itu udah, kalau udah selesai dikasih styrofoam, tinggal ditusukin bunga-bungaannya aja. Nih Kak Nasrun ini pintar banget nusukin bunga, padahal dia kayak baru beberapa kali ikut, cuma tuh kayak memang punya jiwa ya, jiwa-jiwa perbunga-bungaan, perdekoran gini. Jadi alhamdulillah pekerjaan jadi terasa ringan. Nih yang lain pada iri kali, saya cuma muji dia aja, yang lain juga bagus kok. Udah pada pintar nih, udah saya tinggal masing-masing ya, ngerjain masing-masing. Lanjut ke bagian depan lagi nih yang lorong. Nah, ini saya lagi mau pasang stand yang gelombang-gelombang tadi ya. Nah, karena ini saya mau ikat ke bagian tiang-tiangnya sekaligus untuk nutupin tiang-tiangnya ini. Nah, saya pasang tali rapia dan saya ganjel dengan tusuk sate biar dia nggak lepas ya. Oke, selanjutnya di sini saya langsung ikatkan ke tiang-tiangnya biar nanti kuat dan juga cantik. Jadi karena nih tiangnya kayak nggak banget ya kelihatan kayak gitu, jadi sini kita tutupin dengan styrofoaman ini jadi lebih cantik. Kalau udah tadi tinggal kita pasang bunga-bunga aja. Ini pertamanya saya cuma masang di bawah-bawahnya lampu-lampu bunga ini. Cuma habis itu kayak berpikir, ayo kita fullin aja sekalian kalau masih ada bunganya. Jadi sepanjang jalan ini kita kasih bunga full biar makin kelihatan cantik. Akhirnya ini udah kayak hari ketiga kita ngerjain. Kenapa kami kayak ngerjain lama banget mbak, dekor kayak gitu aja. Jadi kita itu kayak pagi kita dekor ini, malam itu kita dekor di Hotel Grand LT. Mungkin kalian kemarin udah nonton yang dekor outdoor itu ya. Jadi kita bagi-bagi visit, jangan sampai terlalu capek juga ya. Sebenarnya nggak yang kayak saya ngambil 2 job di dalam satu hari tuh enggak. Karena acaranya tuh beda hari, yang satunya tuh di hari Jumat malam, dan satunya lagi tuh di hari Sabtu. Cuma memang orang ini kayak minta dipercepat dekornya, karena pas di H-1 tuh mereka pengen gladi bersih, yaitu hari ini nih, yang pas kami lagi ngerjain. Cuma katanya pengen jam sore, jadi kami usahain kira-kira jam 3 tuh udah selesai, karena jam 4 mereka mau gladi bersih. Makanya di sini tinggal gazebo dan juga backdropnya. Nah, untuk backdropnya di sini emang kayak tinggi banget ini ya. Ini kayak 3,80 hampir 4 meteran gitu saya bikin backdropnya. Nah, untuk bagian atasnya ini seperti biasa saya mau bikin kayak model peliut-peliutan dari kain dari kain jersey ya. Oke, di sini tinggal kita kencangkan aja kainnya, udah kayak gitu. Tinggal kita pasang lagi di bagian sampingnya juga ini. Nah, ini dari styrofoam, mungkin bentuk-bentuk abstraknya ini abstrak banget. Nih kemarin saya udah buat tutorialnya ya, semoga kalian berkenan dan semoga ini hasilnya bagus. Karena ini nanti masih rangka banget ya, ini belum dikasih bunga-bunga antin, soalnya kalau udah dikasih bunga bagus. Oke, mungkin bisa lihat di bagian depan ini lagi pembuatan gazebo. Yang jelas kita dirikan dulu tiang-tiangannya dan juga dikasih ini namanya kayu di samping-sampingnya, karena nanti bakal media penstaplesan dari paranetnya, karena bakal ada bunga-bunga gantungnya gitu juga. Oke, pasti pada bingung kan kok bisa styrofoamnya berdiri. Ini untuk backdrop bagian belakang ya. Nah, itu udah kita pasang kayu dulu di tiang backdropnya. Nah, fungsi kayu ini nanti untuk media penstaplesan dari tusuk sate. Mungkin kalian udah pernah lihat video saya sebelumnya, cara saya berdirikan backdrop. Itu biasanya saya pakai tusuk sate. Tusuk satenya tuh kita tusukkan ke styrofoam, baru nanti kalau udah nyangkut di styrofoamnya tinggal kita
stapleskan aja ke bagian kayu. Sorry ini soalnya semuanya pada sibuk, jadi nggak ada yang bisa videoin dari dekat tuh. Lihat tuh udah kayak padahal itu lumayan tebel loh, styrofoamnya ini sekitar 5 cm lah gitu. Jadi harusnya sih kuat. Cuma ini karena kayak emang tinggi banget, emang requestannya pengen yang tinggi gitu. Jadi makanya kami nggak masang lagi kain-kain bagian belakangnya karena udah kayak ketutupan sama backdrop yang tinggi-tinggi ini. Oke, kalau udah berdiri kayak gini tinggal saya kasih akar manon. Nah untuk bagian tengahnya tadi juga kita kasih kayu juga ya bagian belakang ini, karena seandainya kayak atasnya aja kita kasih penyangga, nanti bagian tengahnya ini apalagi yang ada bunga-bunga ini bisa ambruk. Jadi kita usahakan sekuat mungkin ya. Nah akar manonnya itu saya tusuk dengan tusuk satenya tuh udah saya lengkungin kayak gitu. Nah jadi tinggal kita tusukkan aja. Bagi yang bingung bisa juga pakai oasis ataupun styrofoam ya, media yang kalian bisa atau suka pakai. Oke, selanjutnya di sini kita naikkan juga styrofoam yang bentuknya garis-garis ya, itu sengaja kayak ada bagian yang tidak enak dilihat itu sambungannya begitu. Itu tidak masalah karena nanti bakal kita tutupin dengan bunga. Oke. Maaf ya karena saya belum bisa kayak kerja terlalu rapih, tapi kalau sebenarnya tuh dibalik ketidaksempurnaan tuh ada jalan menuju keindahan. Allah. Nah, anggap aja misalnya kayak gini ya, ini ada bagian sambung-sambungan yang kelihatan, itu nggak masalah, bisa kita tutupin dengan bunga-bungaan nanti. Jadi ya nggak apa-apa ya ada bagian kayak gitu ya, karena memang styrofoam ini ukurannya kayak 2x1 gitu, karena ini kita bikin kayak 4 meter dan lebarnya 2 gitu, jadi memang kayak harus bersambung-sambung ya, nggak ada juga kali orang jual langsung kayak gede gitu. Susah juga bawanya ke Kalimantan karena biasanya sih pabriknya di daerah Jawa sana ya nggak mungkin juga mobil bawa yang gede-gede gitu, paling ukurannya 2x1 ya, atau misalnya ada model yang kecil-kecil lagi. Nah untuk di sini akar manonnya sengaja saya bikin kayak ada 2 layer ya, jadi nanti bunganya bakal lebih banyak. Kalau misalnya kita pakai satu aja tuh kan jadi agak terlalu kecil, makanya di sini saya bikin agak renggang-renggang, maksudnya agak ada yang atas ada yang bagian bawah, nanti biar dia bunganya terlihat lebih besar. Mungkin kita bisa lihat fokus di bagian depan. Nah ini tim yang lagi buat gazebo mau naruh paranetnya, cuma di sini emang udah ada daunnya duluan karena emang sebelumnya kita udah pakai ini. Jadi tinggal ditaruh aja lagi, tinggal di stapleskan aja ke bagian atas. Oke, lanjut ke bagian belakang. Di sana saya lagi nusukin daun-daunan. Nah, itu daun yang saya pakai itu daun beringin warna putih ya. Jadi nggak kayak pada biasanya saya pakai warna hijau, karena yang di sini emang dia pengen kayak bunganya tuh nuansanya lebih ke putih. Jadi kayak sedikit hijaunya, jadi lebih ke banyak putihnya. Nah, oleh sebab itu saya akalin pakai daun beringin warna putih. Dan untuk bunga-bunganya seperti biasa saya pakai mawar Jepang dan teman-temannya, entahlah mawar-mawaran, yang jelas bunga yang murah-murah aja. Yang selusin biasanya 150-an gitu ya rata-rata, atau 110-an. Oke. Dan biasanya kita kasih juga nanti dengan bunga yang sedikit mahal. Lumayan lah ya, bunga-bunga panjang-panjang itu, bunga sedap alam ataupun snapdragon ataupun Annemaria. Bunga apa sih? Bunga-bunga sakuraan gitu, biar nanti dia makin mewah kelihatannya, makin cantik dekorannya. Jadi seperti yang kita bisa lihat, karena saya pakai akar manonnya kayak 2 lapis gitu, maksudnya ada yang atas ada yang bawah gitu, jadi bunganya lagi lebih terlihat besar ya, karena misalnya kalau pakai satu aja tuh ya bakal kelihatan kecil banget. Nah karena ini pelaminannya lumayan gede ya, ini sekitar 12 meter gitu. Sebenarnya kalau mau bikin lebih lebar lagi sekitar 15-16an ini masih bisa deh, cuma ya karena tergantung paketnya jadi kita bikin seukuran ini. Oke. Nah di sini capek banget.
lagi sakit pinggang juga. Jadi ya begitu, mohon maaf ya kalau saya sering kayak pegang-pegang pinggang kayak itu kayak orang sombong. Enggak kok, saya enggak sombong. Lanjut ke bagian bunga yang samping, sama ya, kita pakai daun beringin juga. Nah, dan juga nanti kita bakal kasih bunga mawar Jepang dan juga bunga-bunga panjang, mungkin karena bunga panjangnya itu warnanya putih dan agak putih kayak gitu ya, lebih ke putih. Jadi kurang begitu kelihatan dari jauh kayak gini. Coba kalau dari dekat nih kelihatan mungkin ya. Karena emang kayak dekor warnanya putih itu mungkin beberapa bilang kok pucat sih gini-gini. Nah kalau seandainya menurut saya sih ya, kalau seandainya dipadukan dengan baby braids mungkin kayak gitu, ataupun bunga-bunga yang warna daun-daun yang warnanya hijau, mungkin bakal kelihatan. Tapi kalau kayak gini nih emang kayak cobaan banget sih, karena putih itu nggak terlalu kelihatan, kayak merah gitu kan kelihatan banget ya. Kalau ini nih memang harus kayak pinter-pinter kita mematchingkan warnanya. Cuma karena emang requestannya mbaknya pengen kayak full putih, jadi beginilah hasilnya kayak gitu. Ya bagus sih, bagus. Cuma kalau untuk orang-orang yang pengen kayak murah meriah, pengen kayak bukan gitu maksudnya, pengen kayak yang warnanya gonjreng kayak gitu ya ini nggak cocok banget. Tapi kalau misalnya kalian punya jiwa yang pengen kayak saya suka yang simple sederhana tapi elegan, oke, kalian cocok banget sama dekorasi ini. Oke, akhirnya kita udah mau finishing. Ini udah kayak ngeluarin kotak-kotak amplop dan juga udah kasih ambal-ambal, dan kita keluarkan juga di sini gerbangnya karena 3 hari ya, makanya kita nggak keluarin dulu gerbangnya, takut hilang cuy, karena anginnya juga deras ini, karena lapangannya luas banget ya, cocok banget memang untuk acara yang kayak gede, jadi parkirannya juga luas. Oke, ini dia hasilnya, akhirnya cantik banget sih menurut saya ya, simple dan elegan. Tetap ya elegan banget. Oke, di sini memang tema warnanya itu putih peach, jadi krem-krem gitu. Ini dia lorongnya, masya Allah buatnya lama banget. Semoga selanjutnya bisa nggak selama ini ya, sampai 3 hari pengerjaannya. Ya sebenarnya bukan kita maksud kita sih pengen 3 hari, cuma insya Allah sih kayak 2 harian atau 1 harian ini bisa lah ya. Ya dalam 1 hari tapi sampai subuh mungkin. Oke, di sini foto bannernya dengan alas melaminnya luar biasa manis banget ya. Jadi kayak nuansa putihnya ini kelihatan banget. Oke, mungkin itu saja tutorial dekor ataupun video pembuatan dekorasi di gedung PKM yang terbesar di Tenggarong. Oke, itu saja dari saya. See you semuanya.